Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang makna hidup. Hidup kita itu bermakna atau tidak, bukan tergantung apa yang kita punya, tetapi tergantung siapa diri kita. Apa yang kita punyai itu sesuatu yang di luar diri kita dan suatu ketika akan hilang. Dan pada saatnya kita akan sadar bahwa kita tidak bisa mengharapkan apa-apa, mengharapkan siapa-siapa, kecuali Tuhan. Maka siapa diri kita itu sangat menentukan kualitas hidup kita. Apa yang kita miliki suatu ketika tidak relevan dan tidak punya arti. Karena yang lebih berarti justru siapa diri kita ini. Kalau kita bisa memancarkan energi positif, memancarkan kasih, kemampuan untuk membuat orang lain nyaman, sekitar kita bertumbuh, itulah kualitas diri kita, itulah arti hidup kita. Apa yang kita punyai lebih berkaitan dengan ego. Sementara siapa diri kita itu justru memancarkan kelimpahan, kasih, sukacita, pengampunan, kenyamanan, damai, dan sebagainya. Maka penting kita menyadari hal itu. Meningkatkan kualitas pribadi itu adalah kunci, tetapi itu bukan tindakan yang egoistik. Kalau yang meningkat adalah kemampuan mencintai, justru itu melawan egoisme. Kalau yang meningkat adalah kemampuan untuk menjadi lebih sabar, justru kita membawa kerendahan hati dan kedamaian. Maka fokus pada pertumbuhan pribadi, pada latihan diri, bukan fokus pada mendapat, mencari, mengumpulkan. Karena itu menghabiskan energi dan kadang-kadang membuat kita kemudian justru terseret pada sesuatu yang negatif. Egoisme, ketamakan. Tetapi kalau kita melatih diri untuk semakin berkualitas, menjadi versi terbaik kita masing-masing, disitulah kita menyumbangkan yang terbaik bagi dunia. Maka who you are itu menjadi sangat penting, bukan what you have. Justru seringkali kita harus melepaskan, memberi, dan menandakan kelimpahan. Dan ketika kita murah hati, kita memberi, pada saat itu kemudian kita mendapatkan segala-galanya. Tuhan sendiri mengatakan kepada yang mempunyai, kepadanya akan diberi, dan kepada yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu melatih diri terus-menerus untuk selalu bertumbuh, makin baik, makin menjadi versi terbaik kita masing-masing. Di situ kemudian kita memancarkan aura positif, energi yang membangun, yang membuat kita merasa damai. Kita perlu mempunyai kesadaran siapa diri kita yang luar biasa, yang tanpa batas, yang sangat terbuka, yang so powerful, dan menjadi satu dengan semua orang. Di situ kemudian muncul segalanya, keterbukaan, kemurahan hati, kelimpahan. Tetapi pemikiran yang sempit, mengumpulkan dan mendasarkan seluruh hidup kita pada apa yang kita punya, membuat kita kemudian menjadi makin sempit, makin tertutup, makin membuat kita egois. Dan itu tidak membahagiakan. Dan itu kemudian membuat kita justru semakin terpisah dengan yang lain. Semakin erat kita menggenggam, semakin banyak kita ingin mendapatkannya lebih. Tetapi semakin mudah kita memberi, semakin mudah kita berbagi,
semakin berlimpah-limpah rahmat yang kita terima. Dan semakin kita bertumbuh sebagai pribadi yang berkualitas, semakin banyak orang yang merasakan di sekitar kita sesuatu yang tidak ternilai, yaitu kedamaian, sukacita, rasa aman. Kita semua diberi kemampuan yang sebetulnya kemampuannya tidak ada batasnya, yaitu kemampuan mencintai, kemampuan menerima, kemampuan mengampuni, semuanya tanpa batas. Dan ketika kita bisa sampai di sana, kemudian kita bisa menjadi satu dengan semua yang lain. Dan pada gilirannya kemudian tidak perlu lagi survival. Karena ketika saya sudah bersatu dengan semesta, dengan yang lain, kita akan survive bahkan selama-lamanya. Karena kita ada di dalam semua. Kita bersatu dengan semuanya, terutama bersatu dengan Tuhan sendiri. Maka perlu kita menyadari diri sebagai kasih, sebagai citra Allah, sebagai sang hidup, daya hidup yang tanpa batas, yang begitu terbuka. Sebuah potensi yang tidak ada batasnya, yang luar biasa. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu melatih diri terus-menerus, terutama membuka diri, agar tidak terkungkung oleh pikiran kita yang sempit, dan tidak terganggu terus-menerus oleh perasaan kita yang terus berubah. Tetapi terbuka terhadap semua kemungkinan dari setiap pengalaman yang terjadi setiap hari. Kita perlu menghadapi setiap peristiwa dengan keterbukaan. Siap menerima apa saja tanpa penolakan. Dan mensyukuri segalanya, karena setiap peristiwa adalah kebaruan, anugerah yang tanpa batas. Pikiran kita membatasinya, perasaan kita membatasinya. Kalau bisa, kita sampai pada kesadaran, I am free from myself, free from what I think, free from what I feel. Saya kemudian sangat terbuka. Lalu bergeser dari thinking to experiencing. Dan pada saat itulah kita mengalami kelimpahan. Kita mengenal siapa diri kita. Dan tidak lagi perlu mempunyai sesuatu yang harus digenggam. Karena aku adalah segalanya. Aku adalah keabadian tak terbatas. Aku adalah kesempurnaan dan kesatuan dengan semuanya. Terutama kesatuan dengan Tuhan sendiri yang mempunyai segala-galanya. Yang merencanakan seluruh hidup ini. Yang mengaruniakan setiap peristiwa untuk dialami. Maka saudara-saudari terkasih, kualitas, makna, arti hidup kita tidak terletak pada apa yang kita punya, tetapi pada kesadaran siapa diri kita yang sebenarnya. Kita adalah pribadi yang begitu dicintai oleh Tuhan, selalu bersatu dengan Tuhan, ada di tangan Tuhan, dan mendapatkan segala kelimpahan setiap peristiwa yang diberikan setiap saat. Adalah kesempatan tanpa batas untuk pertumbuhan kita, untuk kebahagiaan kita. Kita tinggal menyadari dan mensyukurinya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.